Puji Tuhan, silakan duduk. Ya, saudara yang ada di rumah juga. Ya, shalom saudara-saudara. Ya, puji Tuhan ya. Saya percaya kita istimewa. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa datang ke hadirat Tuhan. Ya, ada yang sakit mungkin, masih ada di perjalanan. Tapi kalau saudara dan saya pagi ini, puji Tuhan. Kita ada di hadirat Tuhan. Saya percaya kalau pagi ini kita memulai dengan Tuhan. Sepanjang hari ini ya, saudara dan saya bisa berdiri tegak menghadapi semua masalah hidup. Kita pasti bukan hanya pemenang, tapi lebih dari pemenang. Ya, puji Tuhan. Mari kita akan lihat lewat firman Tuhan. Mungkin hari-hari ini saudara dan saya mengalami banyak mujizat Tuhan. Allah terus akan lakukan banyak mujizat buat kita. Saya katakan mujizat itu biasa. Ya, saya ulang, mujizat itu biasa. Justru kalau kita tidak mengalami mujizat, nah ini baru luar biasa ya. Jadi saudara, sebenarnya Allah sudah sediakan buat kita terus menerus mujizat demi mujizat. Dan saya katakan kalau kita sudah mengalami pertolongan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, Allah beri kita satu kunci. Membuka satu pintu mujizat. Saya percaya ada pintu-pintu mujizat berikutnya yang tidak terbatas. Yang saudara harus buka terus dan memang Allah berikan buat kita. Makanya hari ini mari kita lihat lewat firman Tuhan. Saudara mungkin mengalami kesulitan, mengalami tekanan hidup, kekurangan. Saya percaya Allah kita hari ini akan lakukan keajaiban itu. Dia bilang, Tuhan saya mau ngalami sendiri. Ayo Tuhan, ya istilah saudara saya, kita ini harus bahagia, harus sehat. Nah itu ya, kita sering dengar kata-kata ini. Nah saudara, hari ini juga kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan itu. Mari kita baca ayat yang disukai jemaat ini ya, ayat terakhir katanya. Tapi banyak ya, Matius 14 ayat 22 sampai 33. Ini cerita, kalau saudara ikut sekolah minggu, nah itu pasti pernah cerita ini ada ya. Tadi malam saya ada pelatihan training untuk guru-guru sekolah minggu, pusat sampai cabang. Nah saya pengen nanti di gereja yang baru ada kelas. Ya, kalau dulu namanya sekolah minggu, sekarang kelas gereja anak. Tapi yang usianya di atas 20 tahun. Karena ada yang bertobat umur 30. Saya baru kawin ini bertobat Pak. Jadi pendetanya khotbah tentang Sakius. Dia tidak tahu apa Sakius ya. Ada yang bertobat umur 45. Ada yang umur 50. Jadi waktu pendetanya cerita Yusuf, Daniel, Sadra, Mesak tidak tahu. Nah kalau kita yang biasa di sekolah minggu tahu semua saudara ya. Lah nanti mungkin di gereja baru saya umumkan setiap ibadah silakan 15 menit masuk ke kelas. Jadi nanti ada guru yang ngajar khusus, tidak ada pujian penyembahan, ya cuma langsung cerita. Diurut ya, Abraham, di minggu depan Yusuf. Nah mereka nanti kalau sudah ibadah, di ibadah raya langsung tahu ceritanya. Oh ini kemarin yang diajarkan di kelas. Ya, nah itu saudara ya. Mari kita baca ya. Sesudah itu katanya Yesus segera memerintahkan, jadi Yesus yang nyuruh murid-muridnya naik ke perahu. Katanya dan mendahulinya ke seberang, sementara itu Yesus menyuruh orang banyak untuk pulang. Ayat 23, setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Saya kira ini kebiasaan Yesus yang baik, kita contoh anak atau hamba-hamba Tuhan ya. Biasanya habis melayani, ini habis peristiwa 5 roti 2 ikan. Ya biasa kita habis melayani hamba-hamba Tuhan pastilah pulang itu berdoa ya. Makasih Tuhan biar pelayanan kami jadi berkat. Ya saya juga kalau mau berangkat pelayanan doa dulu. Saya bilang Tuhan minimal lah 1 orang terima berkat Tuhan. Kalau bisa semua diberkati Tuhan. Nah nanti habis pelayanan pasti terima kasih Tuhan. Tuhan sudah tolong habis pelayanan. Nah ini yang biasa dilakukan Tuhan kita ya. Katanya Yesus kemudian naik ke atas bukit berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam ia sendirian di situ. Ayat 24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil ya.
ya beberapa kilo lah jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin ribut atau angin sakal. Ayat 25, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Jadi Yesus berjalan di atas air. Ayat 26, ketika murid-muridnya melihat Yesus berjalan di atas air karena mungkin gelap ya. Jadi katanya mereka terkejut terus bilang itu hantu. Lalu teriak-teriak karena takut. Ayat 27. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenang kata Yesus. Aku ini, jangan takut. Mari kita baca ayat ini ya. 2, 3, tenanglah. Terus aku ini, jangan takut. Jadi perkataan Yesus ini terus masuk ya. Sebenarnya Alkitab ini kan sudah nubuatan saudara ya. Saudara boleh dengarkan ada hamba-hamba Tuhan yang memberi nubuatan. Tapi saudara ini kan juga nubuatan. Ojo wedi, oh ke depan saya tidak usah takut. Ada Yesus, hidup saya sudah tenang. Ya, katanya firman Tuhan selanjutnya ayat 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab Yesus, Tuhan apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ayat 29. Kata Yesus, ayo datang. Maka Petrus turun dari perahu, jalan di atas air mendapatkan Yesus. Ayat 30. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah Petrus dan mulai tenggelam. Lalu berteriak apa? Tuhan tolonglah aku. Lah ini ya gereja kita namanya apa? Yestoya. Dari ayat ini ya. Yesus tolong saya. Nah, itu jadi saudara yang ngomong Yestoya. Sebenarnya ini ngomong firman Tuhan ya. Yesus tolong saya. Nah ini saudara ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya dan memegang Petrus terus ngomong. Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ayat 32. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Begitu naik, semuanya beres. Ya, jadi naik ke atas perahu langsung reda. Baru terakhir, orang-orang yang ada di perahu itu menyembah Yesus katanya sesungguhnya engkau anak Allah. Mari kita akan belajar dari peristiwa. Saudara peristiwa kisah ini bicara perahu dulu, ini bicara perahu kehidupan. Kalau saudara dan saya bujangan, ya otomatis perahu bujangan. Kalau bicara keluarga, ada perahu keluarga di sini. Perahu rumah tangga, ada perahu bisnis, perahu pekerjaan. Sudah di dunia pendidikan, perahu pendidikan. Kalau saudara melayani, ya perahu pelayanan. Saudara waktu perahu ini berangkat, ya berjalan di tengah lautan ini. Seperti perjalanan saudara dan saya sekarang. Ada saatnya tenang ya. Saudara bilang gini, wah enak ya urip ini. Saya menikmati sekali mujizat demi mujizat pertolongan. Oh puji Tuhan. Karena memang ada saatnya demikian. Tapi ada saatnya nanti tiba-tiba datanglah angin badai. Ya katanya angin sakal. Ya bisa angin ribut. Gelombang mulai besar. Ya mulai masuk di perahu kita. Wah mulai goyang perahu kita. Bisa terjadi. Ya bisa tenggelam. Ya tapi saudara hari ini kita belajar. Saya tidak tahu posisi perahu saudara ada di mana. Mungkin hari ini sementara di kondisi yang tenang. Wah enak ya. Tapi mungkin lagi digoyang. Ya saudara-saudara setiap saudara dan saya punya masalah hidup masing-masing. Ya kalau saya hamba Tuhan, ya wis hamba Tuhan ini seperti Pastor Yoel, ya saudara-saudara semua. Kadang ya makanannya fitnah itu ya. Goyang sana goyang sini ya. Apalagi kita bangun gereja ya, wah mulai dulu saya pancet aja lah. Ya isunya itu aja di gereja pun, wah jemaat Betania saya cuma diperes tok uang etok ya. Loh saya enggak pernah minta ke saudara, nek ngimbau iya. Orang gereja bangun ya miliknya jemaat, rumahnya sendiri ya otomatis diumumkan di gerejanya saudara ya. Nah saudara-saudara mungkin banyak badai-badai macam-macam, ada yang bangkrut ya. Wah hari-hari ini begitu luar biasa mungkin badai ini menghantam perahu kita. Saudara sekarang waktu saudara menjalankan perahu kehidupan kita. Ingat baik-baik ya. Yesus selalu memperhatikan apa yang ada dalam keluarga, dalam bisnis, pekerjaan di perahu kita. Mata Yesus tidak akan pernah sedetik pun melewatkan. Jadi sebenarnya tidak ada anak Tuhan ngomel. Oh rasanya aku ini berjuang dewek.
Mana Tuhan ini? Kok rasanya Tuhan tidak tahu? Enggak saudara ya. Tuhan selalu memperhatikan. Nah, makanya orep-orep gak kena, ya Tuhan juga perhatikan. Jadi hari ini perahu kehidupan kita Allah pantau terus. Jadi sebenarnya CCTV sudah ada dari dulu. Ya CCTV-nya Tuhan. Nah saudara hari ini, saudara tidak usah takut. Bangkitkan iman kita. Oh sekarang saya lagi terpuruk. Oh keluarga saya lagi bermasalah. Bisnis pekerjaan saya, pelayanan saya, ini lagi bermasalah. Ada badai kehidupan. Tidak usah takut saudara ya. Ada dalam radarnya Tuhan. Nah katanya firman Tuhan, Yesus begitu kita sudah dalam kondisi titik yang kritis, nah ini ya Allah mulai bertindak. Yesus datang malah dianggap ono hantu ya. Nah saudara-saudara seringkali ya di pikiran perkataan kita ini ya. Ya saya juga kadang ada kata-kata negatif yang keluar ya. Padahal loh tiap hari saya sudah berusaha gini ya. Pokok aku tak ngomong positif. Pokok di pikiranku positif. Nanti yang negatif tak rubah jadi positif. Wis itu terus. Ya kita berulang-ulang. Terus pokoknya positif. Tapi kenyataannya ya. Menghadapi sesuatu apalagi nek ketemu temennya. Loh konro wong iku. Oh iku ta sing tua elek kentutan iku. Nah ini ya wis elek dhisik betul ya. Saudara, nah ini juga murid-murid ya. Baru lo ngalami mujizat. Murid-murid ini lihat sendiri lagi, pelaku lagi. Ya, tapi kenyataannya di lapangan seperti itu, tapi Yesus baik ya. Sementara mereka ada dalam kondisi ya yang negatif, pemikiran yang ketakutan. Yesus bilang, "Tenanglah." Ya, kata-kata ini terus saudara gaungkan. Setiap kita punya masalah hidup, gaungkan ini. Sepertinya Yesus ngomong sama kita, "Tenang oh." Kenapa? Kalau kita tenang kita bisa dengar baik-baik. Suara firman Tuhan, suara Tuhan buat kita. Kalau kita tenang kita bisa baca firman dengan baik. Makanya penting tenang ini dulu. Ya, tenang sih kata Yesus. Ya, setelah tenang baru Yesus bilang, ini loh aku. Kamu loh cok wedi, jangan takut. Ya musuhnya Yesus ini kan takut, bimbang, ragu, khawatir, enggak percaya. Wis pokok saudara jangan masuk di area ini ya. Oh itu sakit hatinya Tuhan. Apalagi kalau saudara habis doa, ya padahal waktu doa bilang pasti Tuhan tolong. Begitu amin, mosok iso ya. Nah, ini kan bimbang. Waduh, mangkal kira-kira Tuhan ya. Di sini kalau ada orang tua punya anak ya, terus anaknya datang ya. "Ma, Pak, iso ta nolongi aku." Oh tak tutuk kon ya. "Ya iso lah mama." Ya pasti sudah. Tapi ini anaknya datang ya. "Pak ma, hebat pasti bapak mama. Pasti bisa nolong aku." Masih gak iso nolong pasti dibuat. Ya apa cara bisa nolong. Lah apalagi Tuhan kita yang bisa melakukan apa saja. Kenapa kita tidak berkata sesuatu yang baik. Ya, nah saudara hari ini mungkin perahu kehidupan kita lagi digoncang dengan sangat luar biasa. Perhatikan baik-baik, Yesus selalu bilang, "Tenang sih. Tenang." Ya kata Yesus, "Ini loh aku." Ya, percaya oh. Nah percaya apa di sini? Saya mau katakan percaya kemampuan Yesus. Kemampuan Yesus yang ingin saya sampaikan bahwa Yesus sanggup dan bisa menolong kita. Saudara pagi ini apapun masalah kita, Yesus tetap sanggup dan bisa menolong kita. Ya baru Petrus terus ngomong, "Tuhan, dites Tuhan. Ayo nek memang Tuhan, suruh saya jalan di atas air." Ya ternyata waktu Petrus turun dari perahunya, dia bisa jalan. Ya memang Alkitab selalu berkata ya, sebenarnya kan anak Tuhan ini satu tok, ya yaitu bertindak. Saudara mengalami mujizat pertolongan Tuhan, ya hanya bertindak. Saudara diem terus ya, pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan tolong. Tapi meneng ya, gak kira mujizat terjadi ya. Ya saudara harus bertindak. Apa yang saudara dan saya bisa lakukan bagian kita, ya kerjakan. Ya di sini jemaat, ya saya tidak bisa diem. Cuma Tuhan kirim jiwa-jiwa, kirim jiwa-jiwa. Wah, saya tidak mau nemui jemaat. Ya mana bisa jemaat saya sentuh. Ya saya tidak perlu di parkiran. Ya jemaat turun, tekan di Pak. Wah puji Tuhan ya.
jauh-jauh mau datang. Wah, seneng wis ya, nanti cerita mbek sing lain mana ya. Yesus wis akeh sing teko ya. Coba saya menang tok, gak bisa. Orang pacaran juga, Tuhan kirim pacar. Kirim jodoh Tuhan. Ayo Tuhan, tapi di kamar tok, ya oleh cecek. Ya, gak oleh apa-apa saudara. Ya keluar koncoan, nah mulai kenalan. Ya mulai, oh ketok segiko kok menarik. Oh enggak. Wis iki ae, ya mulai. Ya bagian kita dikerjakan. Ya bisnis juga. Ya kalau saudara punya toko dan dibuka-buka, pasti Tuhan berkati, pasti Tuhan berkati. Ya tidak bisa. Ya saudara mesti buka toko, yang buka toko ya. Yang mau bisnis, ya mulai bisnis. Yang melayani juga, Tuhan saya mau melayani, pakai saya, mau melayani. Tapi tidak pernah mau. Ya tidak bisa. Nah saudara, Petrus bisa ngalam. Nah tapi ini loh sekali lagi, saudara jangan masuk di areal ini ya. Begitu takut, bimbang, ragu, khawatir, tidak percaya. Coba dihafal loh ya. Takut, bimbang, ragu, khawatir, tidak percaya. Nah ini hafal no ini, ojo masuk di sini. Nanti Tuhan tidak bisa nolong ya. Wah Petrus mulai lihat, aduh cek gede dia ombak. Ya mulai lihat angin, cek banter ya. Lali gak lihat Yesusnya ya, kelelep. Nah tapi puji Tuhan, dengan kelelep ini lahirlah Yestoya. Ya, ini doa mungkin tersingkat di dunia ya. Nah tapi kalau saudara mau doa yang langsung dijawab, cuma satu, doa makan. Ya, begitu amin pasti langsung dijawab. Soalnya dia ngarepe ono panganan ya. Nah saudara tapi ini Yestoya ya. Saya juga dulu dapat ayat ini tahun 89. Ya, waktu itu saya ekspor pakaian bayi ke Singapura sama ke Malaysia. Ya, pas saya di Singapura, nah ada buyer saudara kita orang India. Nah, saya waktu itu telepon, saya bilang besok ketemuan di mana? Oh, ya wes di Hotel Peninsula. Oke. Tapi saya minta tolong ya. Saya tidak bawa merek. Ya biasanya kan trading mereka bawa merek. Sekarang kamu yang bawa mereknya. Waduh, saya itu doa ya sampai jam 2 pagi. Baru merem gini, jam 2 pagi itu baru kelihatan merem tulisan. Yestoya. Nah itu ya, Yesus tolong saya. Saya gini, oh ya wis, iki coba tak ajuk no. Ya, terus saya ketemu, ini bagaimana kalau Yestoya. Oh good, iki ono Jepange, ono Inggris aja. Yes Inggris, toya Jepang. Nah, puji Tuhan ya. Sampai akhirnya semua usaha saya dulu saya kasih nama Yes Toya. Ya kalau saudara sekarang ke Banyuwangi, khususnya di desa Benculuk. Jadi dulu ada salah satu usaha saya ban kanisir sepeda motor. Jadi kalau sekarang mau beli ban kanisir pasti ngomongnya tuku ban Yes Toya. Ya kalau saudara mau minum ya saudara pasti nyebut satu merek. Minuman itu mau dikasih merek lain tetap ngomong itu ya. Termasuk kertas ya saudara bilang tisu, nah itu kan merek ya. Jadi merek apa ya termasuk sedikit iki ya. Nah itu saudara ya dan lain sebagainya. Nah saudara saya temukan Yestoya ternyata ada di Alkitab ya, puji Tuhan. Sampai akhirnya kita punya STT satu-satunya mungkin di dunia dan akhirat ya. Yang tidak pakai nama Yunani atau Ibrani ya, pakai Yestoya. Begitu buka gereja, Yestoya pisan. Apa maneh? Yestoya stick bareng ya. Kabeh ya. Loh kalau saudara ke Surabaya, loh mungkin ada 60-an tempat loh. Ya saudara di seberangnya apa itu PGS, itu pakaian anak ada 3 ya, toko anak Yestoya. Belum maneh Pangsit Mie, ono kasur merek Yestoya. Wah oke, tapi duduk wekku ya. Oh sampai jemaat ono sing WA saya, Pak kok cek sogene, cek akene Yestoya, duduk wekku tak omongi ya. Sampai ada bis Malang Kediri, Buria ditulis Yestoya ya. Ono sing moto dikirim saya ya. Soge sampai 2 bis ya. Akeh sing nganggo Yestoya saudara ya. Nah saudara ini doa saudara mungkin yang tersingkat. Ya jadi nanti saudara hadapi masalah apa aja, ini doa tersingkat boleh. Tapi tidak ada waktu bisa lebih panjang ya. Kalau tidak doa singkat, waduh waktu itu coba Petrus tenggelam, doa Bapak kami entek kelelep ya. Ya kesuwen soalnya ya, Bapak kami yang di surga entek ya. Nah, ini makanya doa tersingkat ini ya. Jadi saudara akhirnya katanya Alkitab
Yesus cuma bilang, kamu ini loh jangan bimbang. Mari saya ingin fokus di ayat 32. Nah ini ya, kita baca bareng. Kita ulang, ayo saudara ayat 32. Saya hitung ya, 2, 3 yang di rumah baca juga, 2, 3 lalu mereka apa? Dan angin pun, nah, jadi waktu Yesus sama Petrus naik, itu langsung selesai semua. Berarti apa saudara? Kalau dari perjalanan tadi, Yesus hanya memantau. Ya, hanya dalam pantauan Tuhan kita. Tapi kita sudah lihat di ayat 32. Waktu Petrus sama Yesus bersama, berarti sekarang Yesus ada dalam perahu itu. Maka selesailah semua masalah itu. Jadi pagi ini saya cuma ingin saudara koreksi, kan saudara yang bisa merasakan sendiri. Beberapa jemaat ada yang bilang, Pak, saya dulu doa nyanyi itu nangis loh. Masuk di gereja, tapi kok wis enggak ya? Coba kamu koreksi. Dia, oh iya Pak, saya berapa bulan ini kepahitan sama mertua saya. Nah kamu datang ono beresono. Ya, enggak lama, ya mungkin sudah diberesi ya. Iya Pak, waktu saya minta maaf, koyok disiram air ya. Wah, seger lagi. Nah saudara yang tahu di posisi mana mungkin saudara dan saya kehilangan, di mana Yesus meninggalkan kita, dia tidak ada lagi dalam hidup kita. Tapi saya percaya selama Yesus ada dalam hidup kita, boleh badai apa aja datang, masalah hidup apa saja boleh datang. Tapi saya percaya Yesus bisa menenangkan, Yesus bisa buat perahu hidup kita bisa menikmati hidup ini ya. Saya berdoa semua saudara jemaat bisa bahagia, sehat, sukacita. Itu artinya menikmati berkat-berkat Tuhan. Pastikan Yesus ada dalam perahu kita. Nah saya ingin lewat doa pagi ini, sebenarnya saya pengen nanti banyak jemaat yang datang. Tapi ini puji Tuhan wis banyak ya. Karena dulu kita mulai ibadah raya yang jam 3 sore selama 3 bulan atau 4 bulan. Rekor terbanyak hadir 7 orang. Ya, bayangno tiap minggu 3, 4, 3. Lah pemain musiknya lo 6. Belum WL singer ya. Sing datang jemaat 3 ya. Tapi waktu kita berdoa terus sampai mujizat demi mujizat terus terjadi. Saya percaya jemaat kita banyak ngalami mujizat ya sampai akhirnya sekarang bisa di atas. Ya biasa di atas 200 ya. Ini ajaib saudara ya, dari 3 di atas 200. Wah luar biasa saudara ya. Makanya pagi ini pastikan Yesus ada bersama kita. Ya sekarang Roh Kudus akan bekerja menolong saudara dan saya. Gereja kita andalannya Roh Kudus. Saya sudah katakan ya di mana-mana pemain musik mungkin lebih terkenal dari gereja kita. WL-nya lagunya ya sama. Mungkin WL-nya lebih terkenal. Kita kadang duduknya kurang enak. Tapi saya percaya andalan kita Roh Kudus. Di mana ada Roh Kudus, disitulah Allah akan bekerja dengan dahsyat. Ya, kalau saya pakai istilahnya Om Malek, wis gereja iku kudu ana oyote gitu ya. Harus ada Roh Kudus kuasain. Nah, saya percaya gereja kita ada hadirat Tuhan, ada Roh Kudus. Maka kalau Roh Kudus hadir, ada kuasanya. Ya, ada karunia-karunia. Ada hadiratnya bekerja. Makanya pagi ini ayo kita mulai selama ada Roh Kudus bersama kita. Dia akan melakukan perkara-perkara yang ajaib.